Millennials Radio. Be creative, be you. Creative people, jangan pernah takut buat mengejar segala mimpi. Dan jangan pernah pesimis ya, creative people. Karena kita percaya, aku bisa. Kalau aku bisa, kamu pasti juga bisa. Millennials Radio, be creative, be you. Menuju Milvi, where youth expression lives. Selamat sore creative people. Apa kabarnya nih? Semoga semuanya baik-baik aja ya. Buat kamu yang lagi kurang sehat, jangan lupa minum obat, istirahat yang cukup, dan lekas sembuh, supaya bisa seru-seruan lagi bareng creative people semua. So, another Monday bersama aku, Mas Viro dari Surabaya. Dan aku Bagus Satrio dari Bekasi. Depan. Di Senin malam ini, aku mau ajak creative people ngobrol-ngobrol santai tentang bullying. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di program kesayangan kamu di Aku Bisa. Kalau aku bisa, pasti kamu juga bisa. Aku Bagus Satrio dari Bekasi, lagi menemani kamu di Aku Bisa. Kalau aku bisa, pasti kamu juga bisa. Millennials Radio, be creative, be you. Menuju Milvi, where youth expression lives. Jadi kita semua mendengar ya, creative people, apa yang terjadi di satu universitas di Bali, di mana salah seorang mahasiswa ya, itu meninggal, bunuh diri, itu akibat bullying yang terjadi padanya. Sebelum kita mulai sesi talk kita kali ini, aku mau teman-teman berdoa dulu supaya korban berada di sisi yang terbaik di Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga para perundungnya itu mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan. Oke, dan kali ini aku mau ngebahas mengenai apa sih trauma bullying yang pernah kita rasain dulu gitu, atau bahkan mungkin ada yang pernah membuli juga gitu ya. Tapi kalau yang kedua sih, selagi kalian menyadari apa yang kalian lakukan dan berusaha supaya bullying itu tidak terjadi sih, itu it's okay, gak apa-apa. Dan ya, bersama aku udah ada Mas Viro. Halo Mas Viro. Iya, halo Kak. Sudah menjadi ini ya, MC ya untuk Aku Bisa ini ya. Iya. Oke. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol ya mengenai apa yang kita alami. Mungkin kita dulu pernah dibully dan segala macam ya. Untuk Vio sendiri, pernah gak sih merasa bahwa kok kayaknya aku tuh direndahin gitu, dirundung sama mungkin teman atau mungkin senior ya? Pernah gak sih kayak gitu? Pernah sih. Jadi setelah aku dengar berita itu tuh aku jadi mikir, oh aku dulu pernah nih punya pengalaman yang tentunya nggak mengenakan hati ya. Jadi itu ceritanya aku ceritain dikit ya. Jadi dulu waktu masih SD, ya masih anak-anak mungkin wajar ya. Wajar. Nggak wajar sih, nggak ada yang wajar. ya belum nggak wajar sih, cuman apa ya? Ya mau gimana sih ya? Ya gimana lah ya, itu beda urusan lah ya. Lanjut Vio, lanjut. Iya, oke. Jadi waktu ke SD itu, jadi aku tuh dari kelas 1 sampai kelas 6 itu nggak pernah diajak main. Sebenarnya pernah, cuman kayak siklusnya tuh berulang. Kadang diajak, kadang enggak gitu. Nah, mereka tuh sering banget ngomongin aku di belakang gitu, kayak menjelek-jelekan. Soalnya ada yang bilang, ada yang cerita kalau aku tuh sering diomongin gitu sama mereka. Terus bahkan mereka tuh nyuri barang aku gitu. Itu bikin aku kayak ngerasa, apa sih gitu. Udah diomongin, dicuri lagi barangku, dan parahnya pernah aku tuh disuruh ganti barang dia yang rusak. Padahal bukan aku yang ngerusak gitu. Nah, itu tuh mungkin bagi mereka itu hal yang kecil ya. Tapi bagi korban itu nyeseknya banget gitu. Bahkan sampai sekarang itu mungkin bekas ya, nggak bisa dilupain gitu. Tapi ini kan SD ya. Mungkin udah berapa lama? Mungkin Iya, betul. sekitarnya mungkin 6-9 tahun kemudian, ada nggak sih perasaan kayak
this isn't right, atau ada perasaan bahwa apa yang terjadi itu sudah terjadi gitu, it is what it is, dan apa sih yang kamu coba lakukan untuk istilahnya kayak ya sudahlah, let go of the past gitu. Iya, jadi ya setelahnya itu mungkin pas beberapa tahun setelah kejadian itu tuh aku ya udah biarin aja kan, ya udah terjadi juga gitu. Dan dari situ tuh aku sadar bahwa tindakan orang lain itu mungkin aja merusak hidup orang lain gitu. Tapi kita nggak bisa kontrol itu, karena yang bisa kita kontrol ya diri kita sendiri. Jadi aku coba untuk lupain aja dan berusaha biar apa yang aku lakukan itu nggak menyakiti hati orang lain gitu. Jadi itu bentuk biar aku lupa aja sih sama kejadian waktu itu. Tapi kan itu zaman SD ya. Pernah ngalamin juga nggak sih mungkin waktu SMP atau SMA atau mungkin kuliah justru ya? Alhamdulillahnya sih nggak pernah lagi ya, karena ya udah mungkin kalaupun pernah aku nggak sadar, mungkin aku nggak pikir berlebihan gitu. Aku fokus sama diri aku sendiri, aku biarin orang lain mau kayak gimana, mungkin mau menghina, mau ngejek, ya udah terserah mereka karena itu urusan mereka gitu. Aku nggak bisa kontrol mereka, yang bisa aku lakuin ya fokus sama diri aku sendiri dan jangan sampai aku melakukan hal yang menyakitkan bagi orang lain gitu sih Kak. I see. Jadi istilahnya sudah berdamai gitu ya dengan diri sendiri ya. Iya betul. Nah sekarang perasaannya gimana sih? Udah bisa lepas dari semua yang terjadi di kemarin-kemarin dan sampai di titik ini di mana ya sudah lega gitu ya. Tentunya ya senang aja karena udah bisa menerima diri yang sekarang gitu. Aku mikir mungkin aja mereka dulu itu menghina, menjelekkan, ngejek itu bukan karena aku yang emang buruk ya, tapi mungkin karena mereka iri aja sama aku dan gak bisa bersinar seperti aku gitu sih Kak. Jadi mungkin ini ada kaitannya dengan episode kita yang kemarin ya, yang seorang musuh menjatuhkan, seorang rival akan membangun ya. Ingat gak Vio? Iya, inget. Aku juga inget tuh, itu ada kaitannya tuh. Oke, jadi itu bisa dibilang kisah yang cukup menarik banget bahkan. Dimana ya seseorang yang pernah dirundung kemudian heal dengan sendirinya, lalu merasa bahwa inilah aku sudah di hari ini, apa yang kemarin itu sudah terjadi gitu ya. Dan selanjutnya jangan kemana-mana Creative People, karena kita akan masih ngobrol mengenai bullying ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Aku Bisa. Kalau aku bisa, kamu pasti juga bisa. Aku Mas Viro dari Surabaya, lagi menemani kamu di Aku Bisa. Kalau aku bisa, pasti kamu juga bisa. Millennials Radio, Be Creative, Be You, menuju Milvi, where youth expression lives. Nah, tadi kan aku udah cerita nih soal pengalaman aku yang dulu pernah jadi korban bullying, Li. Nah, aku sekarang mau tanya nih ke Kak Bagus, mungkin Kak Bagus juga punya pengalaman yang mirip atau mungkin cerita temennya gitu? Aku ada. Jadi aku itu kan penyintas ya. Aku itu survivor bullying juga. Jadi kita sama-sama di garis yang sama. Yang aku inget banget itu waktu SD sebetulnya sih. Sama-sama aja. Jadi kalau aku kasusnya beda sebetulnya. Jadi kan aku kan cowok ya. Jadi di zaman SD itu kan ya kalau cowok mainnya rental, mungkin main game apa gitu kan. Aku tuh beda saat itu. Kalau mereka kan ya kalau main aja gitu kan. Kalau aku tuh lebih balance. Jadi aku main ada, kemudian aku juga sering ke perpus waktu itu baca buku-buku novel ya. Dan yang aku ingat itu ketika aku baca buku itu sering aku tuh dikelilingin, bukunya diambil, abis itu diajak-ajak di perpus. Aku ingat banget itu. Itu SD sih ya. Wah, itu pasti membekas banget. Nah, aku tuh mikirnya yang biasanya jadi pembuli itu biasanya kebanyakan cewek ya. Aku tuh agak jarang banget denger cowok membuli ataupun dibully ya.
Nah, sama kayak yang kasus sekarang itu kan cowok. Nah, itu sudut pandangnya emang beda ya. Nah, menurut Kak Bagus sebenarnya mereka tuh kenapa sih kok bisa melakukan itu gitu? Jujur ya, itu pertanyaan aku nggak bisa jawab sampai sekarang sebetulnya. I have no idea what they're thinking. Cuman mungkin aku luruskan ya bahwa yang bully aku tuh bukan cewek, tapi cowok semua. Makanya dulu itu ya temen aku tuh mostly ya cewek gitu. Jadinya ya apa ya, agak lain sih circle aku dulu itu. Itu aku luruskan itu. Intinya sih kalau misalkan ditanya kenapa mereka bully aku ya I have no idea. Itu urusan mereka kok, bukan urusan saya kok untuk menjawab pertanyaan itu ya. Bener sih. Mungkin mereka menganggap Kak Bagus itu beda dari mereka kali ya. Jadinya mereka kayak melihat Kak Bagus tuh aneh gitu mungkin. Tapi ya sudahlah, itu urusan mereka. Yang penting kita nggak melakukan hal yang sama kayak mereka. Sebetulnya puncaknya adalah waktu SMP sebetulnya. SMP itu kan aku bisa dibilang dikit punya teman itu. Teman itu mungkin bisa dihitung jari sebetulnya. Dan sama, Ian rata-rata ya cewek gitu. Yang paling aku inget banget itu dipalak sebetulnya. Dipalak meskipun tidak banyak ya jumlahnya, tapi kayak ya mau gimana gitu. Karena aku inget banget salah satu pembulinya waktu itu adalah anak OSIS sebetulnya. Jadi kalau dipikir-pikir sekarang tuh ngeselin gitu lah, kayak nggak diproses hanya karena pembuli gue anak OSIS gitu loh. Sebetulnya kalau dipikir-pikir kan ngeselin ya. Iya. Nah, mungkin Kak Bagus ada pesan buat mungkin mereka di luar sana yang mungkin merasa dirinya dibully gitu. Aku ya kalau misalkan ini sih udah sering disuarakan ya, tapi aku ulangi aja sih, jangan pernah takut untuk cari pertolongan gitu. Mungkin ke orang tua, atau kalau aku kasusnya udah sampai psikiater ya, aku udah minum obat by the way. Jadi ya itulah, efek jangka panjangnya lumayan gitu meskipun aku udah stabil ya. Tapi ya itu, seek help, itu aja yang akan aku bilang sih. Dan kenapa aku ngangkat ini juga tuh karena yang di Bali itu kan sampai bunuh diri ya. Dan aku sendiri pun itu juga udah melihat dengan mata kepala sendiri sebetulnya bagaimana ada yang bunuh diri tepat di depan aku gitu. And it's kind of a traumatic experience dimana yang kulihat tuh betul-betul saking diabolicalnya aku jangan deh gitu, jangan lihat lagi, jangan ada yang ngerasain lagi gitu. Iya, jadi aku juga punya pesan singkat nih. Jadi buat teman-teman yang mungkin pernah ngalamin bullying ya, ingat bahwa kalian itu nggak sendirian. Sebenarnya kekuatan itu tuh ada dalam diri kalian. Jadi sebenarnya pengalaman pahit itu bisa jadi pelajaran buat tetap kuat dan menghargai diri sendiri. Dan buat para kalian yang mungkin pernah melakukan bullying ya, sekecil apapun itu, aku mohon hentiin karena efeknya itu fatal banget gitu. Mungkin menurut kalian itu tuh hal kecil bercandaan, tapi mungkin aja itu bisa membekas sampai mempengaruhi mental korban kalian gitu. Indeed. Dan ini sih satu arc yang aku betul-betul gak mau buka, tapi aku harus buka sekarang. Aku tuh juga pernah suicide attempt. Dan ya, buat yang luar sana yang berpikiran mau suicide attempt juga sih, aku bilang gak usah, gak enak, udah gak usah. Kalau kita berpikir kita mau mati aja tuh, kita balik aja. Kenapa kita nggak menikmati hidup aja sampai titik dimana yang membuat kita mati adalah karena kita dipanggil yang di atas, kita dipanggil Tuhan, bukan kita yang mengakhiri hidup kita sendiri gitu. Iya benar. Saya Reiki Naisa Tunisa, aku bisa. Kalau aku bisa, kamu pasti juga bisa. Millennials Radio, Be Creative, Be You, menuju Milvi, Where Youth Expression Lives. Nah, Creative People, tadi kan aku udah ngobrol juga sama Kak Bagus dan aku juga udah nyeritain gimana pengalaman aku mengalami bullying nih. Nah, sekarang aku mau tanya nih ke Regina. Jadi, pernah nggak sih kamu mengalami bullying di sebelumnya gitu? Atau mungkin sekarang lagi ngalamin? Boleh dong diceritain? Sebenarnya saya tuh ngalamin dari aku masuk sekolah dasar kelas 1 SD.
bahkan sejak TK pun udah ngalamin. Tapi di TK tuh gak terlalu parah. Nah di SD itu masih kecil-kecilan lah itu. Bentuk bullyingnya seperti diejek, gak ditemenin gitu. Malah saya itu ya sejak SD sampai sekarang tuh gak ada satupun teman dekat yang mau merangkul kekurangan saya. Karena saya terlahir dengan spesial gitu kan. Orang-orang tuh menganggap saya tuh beda gitu dari yang lain. Yang paling parah tuh terjadi pada saat saya sekolah menengah atas gitu. Oh, gimana tuh pas SMA? Boleh dong diceritain dikit gimana waktu itu kamu, perasaanmu gimana gitu? Ya sedih banget kan, biasanya itu bully itu dari SD sampai TK sampai SMP tuh dilakukan oleh teman-teman sekelas gitu kan. Kadang teman-teman kelas lain. Ya kalau di SMA ini kan guru wali kelas tuh ikutan gitu. Ikutan membuli. Malah teman kelas juga ikutan gitu. Jadi komplotan lah ceritanya gitu. Sampai ya komplotan gitu, membentuk komplotan. Wah, sampai guru juga ikutan ngebully ya. Itu parah banget sih. Iya Kak. Karena perihal masalah gitu ya, aku kan suka beda gitu perilakunya dengan yang lain, seperti tiba-tiba tertawa di kelas atau senyum sendiri di kelas. Ya aku tuh gak bisa menahan, aku tuh udah mencoba menahan, tapi udah kebablasan. Jadi teman-teman tuh melaporkan aku tuh ke guru saya. Jadi mulailah dipanggil oleh guru saya waktu itu. Nah, dari pengalaman itu tuh ada nggak sih hal yang mempengaruhi kamu buat ngelihat diri sendiri kayak aku aneh banget ya gitu nggak sih? Ya awalnya sih ada. Yang paling parah kan guru saya itu menyuruh teman-teman saya itu mendatangi rumah saya dan mau ngajak tawuran. Aduh, itu mental saya hancur banget, sempat down, nangis, dan sempat gak mau berhenti sekolah dan mengakhiri hidup. Waduh, itu udah parah banget ya. Nah, kalau untuk sekarang nih, gimana perasaan kamu? Kamu masih ngerasa sakit gak sih kalau inget-inget dulu? Kalau sekarang sih udah enggak, ya udah berusaha melupakan sih. Iya. Nah, ada nggak sih yang bisa kamu pelajari dari pengalaman itu? Ya, kalau dilihat-lihat sih ada gitu. Ya, pertama itu harus waspada. Ya, dengan orang yang baru kita lihat gitu. Kan karena kan orang tuh gak tahu hatinya seperti apa. Maksudnya gini, kalau kita tuh menampakkan sesuatu yang aneh gitu di mata orang lain, kita bisa kena bumerang gitu, bisa kena perbuatan jahat dari mereka. Betul. Nah, kalau sekarang kan kamu udah mulai menerima nih ya sama kejadian yang lalu-lalu. Nah, ada nggak sih pesan buat teman-teman semua yang mungkin aja sedang mengalami bullying gitu? Aku tuh pernah ya Kak, sebenarnya sih pesan yang aku mau sampaikan tuh belum ada, tapi aku tuh mau cerita sedikit pengalaman Kina. Nah waktu SMP kan aku tuh punya satu teman, SD SMP tuh punya satu teman yang ngerti tentang keadaan saya. Tapi yang teman SD tuh kan udah pindah pas kelas 6 SD. Nah teman SMP itu kan dia tuh anak gak mampu, jadi sering aku tolong. Nah karena keseringan aku tolong, dia akhirnya memanfaatkan Nina gitu. Oh gitu ya. Justru orang yang kamu percaya malah kayak gitu ya. Tapi udah baikan, tapi aku udah merasa udah gak nyaman gitu sama dia, udah dekat aja gitu. Oke. Tapi dia tuh baik gitu, mau nolongin Gina. Kalau ada teman-teman yang jahatin Gina, dia selalu bantuin. Tapi kekurangannya itu. Oke. Gak apa-apa sih, karena kita kan gak bisa ngatur orang lain ya. Nah, tadi Regina kan belum ada pesan nih buat teman-teman semua yang mungkin ngalami bullying. Jadi aku mau kasih sedikit pesan ya buat creative people semua. Bullying dalam bentuk apapun, ejekan, hinaan, ataupun penilaian dari orang lain itu pasti selalu ada. Mau kita lagi di bawah, di atas, sukses, gagal, bahkan cuma diam pun kadang tetap aja ada yang nyinyir. Tapi yang paling penting, jangan pernah ngerasa karena hal itu kita nggak bisa ngatur orang lain buat berhenti ngomong. Tapi kita bisa atur diri kita buat tetap berdiri tegak. Karena setiap luka dari perlakuan buruk orang lain bisa ngerubah jadi kekuatan buat tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Iya, Ingat, iya Kak. kamu nggak sendirian. Kamu cukup,
kamu berharga dan kamu pantas dapat lingkungan yang baik. Bullying bisa bikin jatuh, tapi kamu punya pilihan buat bangkit dan bersinar terang. Iya, Oh iya, dan yang paling penting, jangan pernah menormalisasi bullying, karena efeknya Iya, Kak. besar. Bisa ngubah seseorang ngelihat dirinya sendiri, bahkan masa depannya. Sekecil apapun bentuknya, tetap salah. Mulai dari diri sendiri buat lebih peka, lebih peduli, dan gak diem aja saat lihat orang lain disakiti. Iya, Kak. Nah, Kak, terima kasih atas masukannya dan aku mau izinkan saya untuk sedikit bercerita lagi tentang pengalaman saya di kuliah. Jadi begini, pada awalnya kan saya kuliah di negeri gitu kan. Nah, kekurangan saya yang lain tuh tidak bisa gitu menulis dengan rapi, entah karena tanda bacanya sering salah atau kebalik-balik. Nah, karena faktor itulah nilai saya sering kecil gitu di mata dosen dan menjadi target seperti itu juga. Dan aku pernah gitu dipanggil oleh dosen saya tentang kenapa nilai saya yang kecil selama 2 semester ini. Aku cerita apa adanya dan tentang perlakuan teman-teman kepada saya, tapi dosen itu tidak percaya kepada saya dan akhirnya drop out. Oke, jadi itu ceritanya berlanjut sampai kamu kuliah ya? Parah Iya. sih. Kan ya di sisi lain teman-teman saya tuh kan bisa setiap ada tugas kelompok tuh ya seakan-akan tuh Gina gak ikut gitu, padahal kan aku udah mau gabung tapi ya ditolak gitu. Kalaupun udah dipilih sama dosen, ditentukan dari dosennya, gak pernah ngajak saya gitu. Jadi saya tuh kerja sendiri, udah berusaha bantu gitu, tapi dianggap tidak bekerja, akhirnya nilai saya hancur. Nah, dari cerita itu kita bisa ambil pelajaran bahwasannya sekecil apapun perlakuan kita itu bisa aja berdampak besar bagi orang lain. Jadi jangan semena-mena sama orang lain. Ya, Kak. Dan akhirnya saya masuk kuliah lagi di tahun kemarin. Alhamdulillah untuk teman-temannya itu pada baik dan pada ngerti keadaan saya gitu, Kak. Aku Bagus Satrio dari Bekasi, lagi menemani kamu di Aku Bisa. Kalau aku bisa, pasti kamu juga bisa. Millennials Radio, be creative, be you. Menuju Milvi, where youth expression lives. Jadi, creative people, intinya bullying itu nyata dan menyakitkan. Tapi kita punya kekuatan untuk memilih, jadi orang yang menyakiti atau orang yang peduli. Ingat, satu kata baik buat menyelamatkan, satu tindakan jahat bisa menghancurkan. Jadi, pilih untuk peduli, bukan menyakiti. Wah, nggak kerasa ya creative people. Ternyata udah 1 jam berlalu, dan waktunya udah habis buat aku nemenin kamu. Terima kasih buat kamu yang udah stay tune dengerin Aku Bisa. Kalau kamu ketinggalan keseruan hari ini, cus langsung dengerin lagi di Millennials Radio Podcast di Spotify, Noise, dan YouTube channel Millennials Radio. Dan jangan lupa follow semua sosial media kita di X @millennialsradio, Instagram @millennialsradioid, YouTube dan TikTok kita di @millennialsradio, serta LinkedIn kita di Millennials Radio. Dan yang mau mutualan atau sekedar sharing-sharing sama aku juga boleh banget. Feel free to hit my DM di @fvoalf. Atau di Instagram aku @mbias.50. Alright, creative people. Sekarang waktunya aku pamit undur suara. Tapi jangan khawatir, karena minggu depan di jam yang sama dan acara yang sama, aku masih tetap nemenin malamnya creative people. Dari jam 7 sampai jam 8 malam. So stay safe. Aku Mas Viro dari Surabaya. Dan aku Bagus Satrio dari Kota Bekasi. See you in the next Monday. Aku bisa. Kalau aku bisa, pasti kamu juga bisa. Creative people, jangan pernah takut buat mengejar segala mimpi. Dan jangan pernah pesimis ya, creative people. Karena kita percaya, aku bisa. Kalau aku bisa, kamu pasti juga bisa. Program ini diproduksi oleh Millennials Radio. Be creative, be you. A part of A Media, beragam, bermakna untuk Indonesia.